Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru, materi bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Materi yang kedua, gradien atau kemiringan garis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diberikan beberapa persamaan, peserta didik mampu menentukan manakah yang merupakan persamaan garis lurus. Yang kedua, diberikan gambar garis, peserta didik mampu menentukan gradien garis dengan tepat. Yang ketiga, diberikan dua titik koordinat yang dilalui garis, peserta didik mampu menentukan gradien garis dengan tepat. Yang keempat, diberikan persamaan garis lurus, peserta didik mampu menentukan gradien garis dengan tepat. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, sebelum ke bentuk umumnya, kalian juga perlu tahu apa itu persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu merupakan gradien atau kemiringan garis, X dan Y merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Selain dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, persamaan garis lurus juga bisa dibuat dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu merupakan variabel dan pangkat variabelnya itu harus sama dengan 1. Jadi X itu sama artinya dengan X pangkat 1, sedangkan Y itu sama artinya dengan Y pangkat 1. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai bentuk umum dari persamaan garis lurus, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Di antara persamaan di bawah ini, manakah yang termasuk persamaan garis lurus? Nah, Nana, silakan kalian perhatikan persamaan yang pertama, X tambah 3Y sama dengan 13. Jadi kita sudah tahu ya, kalau X itu sama dengan X pangkat 1, Y sama dengan Y pangkat 1. Jadi yang pertama itu merupakan persamaan garis lurus. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua. 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat kurang 5y sama dengan 12. Jadi x itu berpangkat 2, sedangkan y pangkatnya 1. Jadi yang kedua itu bukan persamaan garis lurus karena pangkat variabel x itu tidak sama dengan 1. Berikutnya persamaan yang ketiga. 2 akar x tambah akar 3y sama dengan 12. Berarti akar X. Kalau akar X dibuat dalam bentuk pangkat, itu sama artinya dengan X pangkat setengah. Demikian juga akar 3Y, kalau dibuat dalam bentuk pangkat, itu jadinya akar 3Y pangkat setengah. Jadi variabel X dan variabel Y itu pangkatnya setengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan yang ketiga itu bukan persamaan garis lurus karena pangkat variabel X dan Y tidak sama dengan 1. Yang keempat adalah 8X sama dengan 5Y kurang 20. Nah, walaupun variabel X dan variabel Y itu tidak berada dalam satu ruas, artinya itu dipisahkan oleh tanda sama dengan, tetapi yang penting X itu kan sama artinya dengan X pangkat 1, Y sama dengan Y pangkat 1. Jadi yang keempat itu merupakan persamaan garis lurus. Baik, sekarang Ibu lanjut ke materi yang kedua tentang gradien atau kemiringan garis. Gradien itu didefinisikan sebagai kemiringan dari suatu garis lurus. Dengan mengetahui gradien garis, kita akan dapat mengetahui seberapa miring garis tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, gradien itu disimbolkan dengan M. Nah, untuk mencari gradien atau M, itu kita gunakan rumus delta Y per delta X. Mungkin di fisika atau di IPA, kalian sering melihat simbol delta. Nah, delta itu apa artinya? Ya, delta itu artinya perubahan. Berarti kalau delta Y
itu artinya perubahan nilai Y atau perubahan komponen Y, sedangkan delta X itu adalah perubahan komponen X. Nah, supaya kalian lebih paham mencari gradien, kalian bisa perhatikan contoh berikut. Nah, contoh yang pertama, silakan kalian perhatikan gambar garis, kemudian tentukan gradiennya. Berarti untuk menentukan gradiennya, kalian tentukan dulu dua titik koordinat yang pas ya, yang koordinatnya merupakan bilangan bulat. Seperti ini. Nah, jadi itu misalkan koordinatnya di titik pertama itu negatif 3, negatif 3, titik yang kedua adalah 4,1. Nah, dalam mencari perubahan nilai X dan nilai Y, kalian perlu ingat, kalau perubahan nilai X itu atas atau bawah, atas positif, bawah negatif. Sedangkan perubahan nilai X itu kanan atau kiri, kanan positif, kiri negatif. Nah, sekarang kita sama-sama lihat dulu perubahan dari titik 1 ke titik 2. Misalkan ini titik 1, ini titik 2. Berarti dari titik 1 ke titik 2, kita lihat dulu perubahannya. Berarti dari 1 ke 2 itu kan ke atas sejauh 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Setelah ke atas ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Sehingga gradien garis yang pertama itu rumusnya perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Tadi kita sudah cari perubahan nilai Y itu adalah 4 ke atas, berarti positif 4. Perubahan nilai X itu 7 ke kanan, berarti positif 7. Sehingga gradiennya adalah 4/7. Nah, kita lihat contoh yang kedua supaya lebih paham ya. Nah, itu persamaan garisnya. Kita tentukan dua titik yang dilalui oleh garis. Baru kita masukkan rumus delta Y per delta X. Nah, sekarang kita lihat perubahannya ya. Berarti dari garis titik 1 ke titik 2. Berarti turun sejauh 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya. Setelah turun ke kanan 1, 2, 3. Jadi turun 5 ke kanan 3. Sehingga persamaannya itu menjadi delta Y turun 5 berarti negatif 5, delta X ke kanan 3 berarti positif 3. Sehingga gradiennya adalah negatif 5/3. Nah, gimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang Ibu lanjutkan masih mencari gradien, yaitu menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang bagaimana jika kita disuruh mencari gradien jika diketahui dua titik yang dilalui? Apakah kita perlu menggambar garisnya, kemudian kita mencari perubahannya? Tidak ya. Jadi kalau diketahui dua titik, kita cukup menggunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu perubahan nilai Y, berarti Y2 kurang Y1. Delta X perubahan nilai X, berarti X2 kurang X1. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, kita akan bahas dari yang nomor A. Nomor A itu koordinatnya adalah 2,3 dan 6,5. Berarti kita cari dulu nilai X1 Y1, X2 Y2. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 6, Y2-nya 5. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus. Di rumusnya Y2 min Y1 berarti 5 kurang 3, X2 min X1 berarti 6 kurang 2. Kita cari hasilnya sehingga diperoleh 2/4. Nah, 2/4 ini kan bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 sehingga diperoleh 1/2. Jadi gradien yang nomor A adalah 1/2. Kemudian lanjut ke nomor B. Berarti nomor B kita tentukan dulu sama seperti tadi. X1-nya min 1, Y1-nya 5, X2-nya 4, Y2-nya 3. Setelah itu baru kita masuk ke rumus. Berarti Y2 min Y1 berarti 3 min 5. Kemudian X2 min X1 4 kurang min 1. 3 kurang 5
itu hasilnya adalah negatif 2. 4 kurang min 1. Min ketemu min jadi plus. Sehingga 4 plus 1 hasilnya 5. Sehingga gradiennya negatifnya bawa ke depan sehingga menjadi negatif 2/5. Contoh yang ketiga. Berarti X1-nya adalah 2. Y1-nya negatif 5. X2-nya negatif 4. Y2-nya negatif 3. Kita masukkan rumus. Berarti Y2 min 3 kurang min 5. Kemudian X2-nya min 4, X1-nya 2. Berarti min 4 kurang 2. Negatif 3 kurang min 5. Min ketemu min jadi plus. Di negatif 3 tambah 5. Ngutang 3 bayar 5. Berarti sama dengan 2. Negatif 4 kurang 2. Ngutang 4, ngutang lagi 2. Berarti negatif 6. Setelah itu kita sederhanakan. Minnya bawa ke depan. Sama-sama dibagi 2. Jadi diperoleh negatif 1/3. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan masih mencari gradien, yaitu menentukan gradien jika diketahui persamaan garis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan garis adalah Y sama dengan MX tambah C. Maka gradien garisnya adalah M. Jadi jika persamaan garis sudah bentuknya sama dengan bentuk umum, Y sama dengan gitu ya, berarti gradiennya itu adalah koefisien dari X atau angka di depan X. Nah, seperti ini contohnya. Contoh, ini tentukan gradien garis berikut. Jadi ada 3 persamaan garis, kita akan mencari gradiennya. Dimulai dari gradien yang nomor A. Yang A persamaannya Y sama dengan negatif 2X plus 3. Kita cocokkan dengan bentuk umumnya. Apakah sudah sama dengan bentuk umumnya? Sudah, berarti karena sudah sama dengan bentuk umumnya, kita tinggal mencari angka di depan X. Angka di depan X berapa? Angka di depan X adalah negatif 2. Sehingga gradiennya adalah negatif 2. Gampang kan? Berikutnya nomor B. Nah, nomor B adalah 2Y sama dengan negatif 6X tambah 7. Sudah sama nggak dengan bentuk umum? Belum ya. Kenapa belum? Karena angka di depan Y itu tidak sama dengan 1. Jadi koefisien Y itu 2. Nah, supaya menjadi Y, 2Y supaya menjadi Y harus diapakan? Ya harus dibagi 2. Berarti yang dibagi 2 itu bukan hanya 2Y. Negatif 6X juga dibagi 2, 7 juga dibagi 2 seperti ini. Jadi kita bagi 2 persamaannya sehingga menjadi 2X bagi 2 hasilnya Y. Negatif 6 bagi 2 hasilnya negatif 3 sehingga jadinya negatif 3X plus 7 bagi 2 hasilnya 7/2. Karena bentuknya sudah sama dengan bentuk umum, maka gradiennya itu adalah angka di depan X. Angka di depan X adalah negatif 3. Jadi untuk yang kedua itu gradiennya adalah negatif 3. Contoh yang ketiga atau nomor C itu sama ya dengan nomor B caranya. Berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan Fx tambah C dengan cara dibagi 3. Jadi kedua ruas kita bagi 3. 3Y bagi 3 hasilnya Y sama dengan 5X bagi 3 hasilnya 5/3X. 7 bagi 3 hasilnya 7/3. Sehingga gradiennya adalah angka di depan X. Angka di depan X adalah 5/3. Sehingga gradiennya adalah 5/3. Nah, sekarang Ibu lanjutkan masih tentang mencari gradien jika diketahui persamaan garis tapi dengan bentuk yang lain. Nah, bagaimana sekarang jika persamaan garisnya dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C? Jadi variabel X dan variabel Y itu berada dalam satu ruas. Caranya adalah dengan menggunakan rumus M sama dengan min A per B, di mana A itu adalah koefisien X atau angka di depan X, sedangkan B adalah koefisien Y atau angka di depan Y. Supaya kalian lebih paham, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut. Tentukan gradien garis berikut. Nah, kita bahas dari nomor A, itu persamaannya adalah 2X tambah 6Y sama dengan 3. Berarti pertama kita cari dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Ingat A itu koefisien X, berarti angka depan X adalah 2, jadi A-nya 2, sedangkan B adalah angka depan Y, jadi B-nya adalah
6. Sehingga A sama dengan 2, B sama dengan 6. Langsung kita masuk ke rumus M sama dengan min A per B. Berarti min A, A-nya 2 berarti min 2 per 6. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Sehingga hasilnya negatif 1 per 3. Ya, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian persamaan yang kedua. Negatif 8x tambah 4y tambah 7 sama dengan 0. Berarti sama ya, kita cari dulu nilai A dan B-nya. Jadi A itu angka di depan X. Angka di depan X termasuk tanda negatif positifnya ya. Berarti angka di depan X adalah negatif 8. Angka di depannya adalah positif 4. Jadi A-nya negatif 8, B-nya negatif 4. Setelah itu kita masuk ke rumus. Rumusnya negatif A per B. Berarti A-nya negatif 8, berarti sama dengan negatif 8. Jadinya karena ini per B, B-nya 4, jadinya min ketemu min kan jadi plus, jadinya 8 per 4. Kita sederhanakan 8 per 4. Kalau per itu kan artinya bagi, berarti 8 bagi 4 itu hasilnya 2, jadi gradiennya 2. Berikutnya yang nomor C, persamaannya adalah 4x kurang 6y sama dengan 15. Berarti A-nya adalah 4, B-nya negatif 6 ya, termasuk tanda negatifnya ikut. Jadi A-nya 4, B negatif 6. Sehingga rumusnya min 4 per B, min A per B, berarti A-nya 4, jadinya min 4. B-nya min 6, berarti per min 6. Sehingga M sama dengan min 4 per min 6. Karena negatif per negatif itu jadinya positif. Jadinya 4 per 6 kita sederhanakan. Jadi sama-sama dibagi berapa? Ya sama-sama dibagi 2. Ingat kalau menyederhanakan pecahan, penyebut dan pembilang itu dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti kalau 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, berarti keduanya sama-sama dibagi 2. Sehingga diperoleh adalah hasilnya 2 per 3. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu gradien 2 garis sejajar. Nah, kalian bisa perhatikan dulu 2 garis sejajar, garis G dan garis H. Ini garisnya sejajar. Kalau 2 garis sejajar, kemiringannya bagaimana? Sama apa tidak? Ya, kita perhatikan gambarnya. Dari gambar sudah tahu kita kalau 2 garis sejajar itu kemiringannya sama kan? Berarti jika terdapat 2 garis, misalkan garis G dan garis H, kedudukannya sejajar, maka gradien kedua garis sama. Atau bisa ditulis MG sama dengan MH. Jadi kalau 2 garis yang sejajar itu gradiennya sama. Nah, contoh soalnya. Diketahui garis G persamaannya 5x kurang 10y sama dengan 12. Sejajar dengan garis H. Tentukan gradien garis H. Nah, dari soal itu kan diketahui garis G dan garis H kedudukannya sejajar. Berarti kalau sejajar gradiennya sama. Nah, karena garis persamaan garis G sudah diketahui, berarti kita cari dulu gradien garis G. Caranya sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu nilai A dan B-nya. Berarti nilai A 5, nilai B negatif 10. Langsung kita masuk ke rumus. Gradiennya adalah negatif A per B. Berarti negatif A itu sama dengan negatif 5 per negatif 10. Sederhanakan, ini karena negatif per negatif hasilnya positif, berarti 5 per 10. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ya, hasilnya adalah 1 per 2. Jadi karena gradien garis G itu adalah setengah, maka gradien garis H juga sama setengah, karena kedudukannya sejajar. Ya. Contoh berikutnya. Diketahui beberapa persamaan garis. Manakah garis yang kedudukannya sejajar? Nah, untuk tahu yang mana garisnya sejajar, itu cukup kita cari gradiennya. Tidak perlu kita menggambar keempat garisnya, tapi kita cari gradien dari keempat garis ini. Nah, yang pertama kita cari dulu gradien garis 6x kurang 9y sama dengan 25. Karena variabel x dan variabel y itu berada dalam satu ruas, berarti kita pakai rumus min A per B. Berarti A-nya berapa? Jadi ingat, A-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan negatif 9.
Setelah itu kita masukkan rumus. Berarti negatif 6 per negatif 9. Karena sama-sama negatif, jadinya positif 6 per 9. Sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian garis yang kedua, persamanya 3Y sama dengan min 2X tambah 1. Karena variabel X dan Y tidak dalam satu ruas, berarti kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan. Berarti supaya depan sama dengan itu Y, kita bagi persamaannya. Berarti dibagi 3. Berarti setelah dibagi 3, kita peroleh 3Y bagi 3 sama dengan Y. Min 2 bagi 3 hasilnya min 2 per 3. 1 bagi 3 hasilnya 1 per 3. Sehingga gradiennya itu adalah angka di depan X, yaitu negatif 2 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 2 per 3. Kemudian yang nomor C. Nah ini kan Y dan X dalam satu ruas. Jadinya kita pakai rumus. Jadi M sama dengan min A per B. A angka depan X 6, B angka depan Y min 4. Berarti tinggal masukkan rumus. Negatif A berarti negatif 6 per negatif 4. Negatif bagi negatif positif, jadinya 6 per 4. Ini sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 3 per 2. Berikutnya nomor D. Itu adalah 8Y sama dengan 12X kurang 25. Jadi karena X dan Y dipisahkan oleh tanda sama dengan, berarti kita bagi ya. Kita bagi persamaannya supaya jadi Y sama dengan. Berarti harus dibagi dengan 8 ya. 8Y bagi berapa supaya hasilnya Y kan bagi 8. Jadi kedua ruas bagi 8. 8Y bagi 8 hasilnya Y sama dengan 12 per 8 X kurang 25. Jadi gradiennya adalah angka di depan X. Jadi angka di depan X adalah 12 per 8. Sehingga gradiennya adalah 12 per 8. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Sehingga diperoleh 3 per 2. Nah, dari A sampai D ada nggak gradien yang sama? Ada ya. Jadi yang sama adalah gradien garis ke nomor C. Ya, gradiennya 3 per 2. Dan nomor D juga sama 3 per 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis yang kedudukannya sejajar adalah garis C dan D. Seperti itu. Nah, berikutnya Ibu jelaskan materi yang terakhir, yaitu gradien dua garis tegak lurus. Nah, jika terdapat dua garis, misalkan garis K dan garis L, kedudukannya tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Atau bisa ditulis MK kali ML sama dengan negatif 1. Contoh soalnya, diketahui garis G melalui titik negatif 5,4 dan 7,1. Tegak lurus dengan garis K, berapakah gradien garis K? Pertama-tama kita cari dulu berapakah gradien garis G. Berarti karena melalui dua titik, berarti kita gunakan rumus. Rumusnya Y2 min Y1 per X2 min Y1. Kita cari dulu nilai X1, Y1, X2, Y2. Di X1-nya 5, Y2-nya 4, X2-nya 7, Y2-nya 1. Baru kita masukkan rumus sehingga diperoleh Y2 kurang Y1 adalah 1 kurang 4. Sedangkan X2 kurang X1, X2 7, X1 min 5. Berarti 7 kurang min 5. Nah, 1 kurang 4 itu hasilnya negatif 3. 7 kurang min 5, min ketemu min jadi plus 7 plus 5 hasilnya 12. Berarti kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Berarti 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Minnya bawa ke depan. Jadinya negatif 1 per 4. Nah, jadi gradien garis G adalah 1 per 4. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis H. Karena garis G dan garis K itu kedudukannya tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Atau bisa ditulis MG kali MK sama dengan min 1. MG-nya min 1 per 4, M kali MK sama dengan min 1.
Berarti MK sama dengan min 1 bagi min 1/4. Jadinya MK sama dengan min 1 kali, nah ini kalau suatu bilangan dibagi pecahan berarti sama artinya dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan. Berarti min 1 bagi min 1/4 itu sama artinya dengan min 1 kali kebalikan dari min 1/4 berarti min 4/1. Nah itu kita kalikan min 1 kali min 4 hasilnya positif 4/1, hasilnya adalah positif 4. Jadi gradien garis K adalah 4. Nah bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, jika belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya ini di bagian yang kalian belum paham. Silakan diulang-ulang supaya kalian mengerti. Nah, jika sudah mengerti, silakan kalian kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Ingat patuhi selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.